Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Pada beberapa minggu yang lalu, kalian telah mempelajari bab 1 yaitu tentang teks deskripsi. Tentunya kalian sudah mengerjakan semua tugas-tugas yang telah diberikan kepada Ibu Retnowati. Saya di sini sebenarnya memberikan pembelajaran kepada kelas 7C dan D. Untuk itu, materi pelajaran kelas 7 yang memberikan pelajaran adalah saya dan Ibu Retnowati. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materi pelajaran bab 2 yaitu teks fantasi, cerita fantasi. Cerita fantasi itu adalah khayalan yang tidak bisa masuk akal oleh manusia. Itu khayalan seorang penulis sendiri. Kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Sudah mengerti ya? Indikator pencapaian kompetensi menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan pada teks yang dibaca dan didengar. Menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca dan didengar. Ringkasan materi. Pernahkah kalian melihat film cerita yang ditayangkan di televisi, yaitu dari berbagai stasiun, contohnya dari RCTI, GTV, ataupun SCTV. Setiap hari itu ada tayangan televisi, yaitu tentang Doraemon, kemudian ada SpongeBob, kemudian ada Barbie, kemudian ada Naruto yang sebagai tokoh fantasi tersebut. Tolong kalian dengarkan baik-baik. Ringkasan materi. 1. Pengertian teks fantasi. Teks fantasi adalah bagian dari teks narasi yang alurnya dengan hukum sebab akibat. Berurutan dari tahap pengenalan, timbulnya konflik, hingga penyelesaian. Cerita fantasi bersumber dari fantasi penulis. Hal yang di luar akal manusia biasa dalam cerita fantasi dan latar biasa dari dunia nyata dan atau dunia fantasi. 2. Jenis-jenis cerita fantasi. Berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata, cerita fantasi dibagi menjadi 2, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. A. Fantasi total. Apabila yang diceritakan objek, tokoh, tidak berada di dunia nyata, tetapi merupakan rekaan fantasi penulis. B. Fantasi sebagaimana ini yang pertama, saya ulangan, fantasi total, kemudian yang B yaitu fantasi irisan atau sebagian. Apabila semua yang diceritakan objek, tokoh, latar merupakan campuran antara dunia nyata dengan dunia fantasi. Ciri-ciri cerita fantasi dari segi isi sebagai berikut. A. Tema cerita berisi hal-hal yang sukar diterima akal supranatural. Maksudnya, sukar diterima oleh akal manusia. B. Latar cerita menggunakan lintas ruang dan waktu. C. Terdapat keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. D. Tokohnya mempunyai kesaktian yang bersifat khayal ataupun fiktif. Nah, sampai di situ anak-anak, mungkin kalian sudah mengerti ya yang Ibu maksudkan. Coba kalian nanti bisa melihat cerita yang ditayangkan di stasiun televisi.
Sebagai contoh, Doraemon. Nah, Doraemon itu mengapa kok mempunyai sifat keanehan? Misalnya bisa menghilang, kemudian bisa terbang, istilahnya menggunakan baling-baling bambu, kemudian bisa berpetualangan pada masa yang lampau, masa misalnya dengan contohnya berpetualangan dengan masa lampau, terus kemudian bisa menyaksikan ketika zaman dinosaurus, hewan-hewan yang langka pada zaman dahulu. Nah, keajaibannya apa? Mungkin bisa kembali ke masa lalu. Terus keanehannya apa? Bisa terbang. Kesaktiannya apa? Bisa mempunyai alat yang bisa digunakan untuk terbang atau apa saja bisa mempunyai alat itu. Itulah yang dimaksudkan dengan ciri-ciri cerita fantasi. Contoh cerita, persahabatan seorang anak dengan permadani ajaibnya terjalin sejak lama. Setiap malam, permadani ajaib menghibur anak tersebut dengan bernyanyi. Anak itu merasa senang karena nyanyian permadani ajaib sangatlah menghibur hatinya. Meskipun berbeda jenis, mereka hidup rukun dan saling menolong. Dari contoh cerita tersebut, itu ada keanehan. Apanya yang aneh anak-anak? Permadani bisa bernyanyi. Itu aneh. Ajaibnya apa? Bisa bersahabat dengan seorang anak tersebut. Kalau dilihat dari jenisnya, itu termasuk jenis, kira-kira termasuk jenis cerita fantasi apa? Apakah total atau sebagian? Bisa kalian tebak sendiri ya. Anak-anak, tugas yang harus kalian kerjakan silakan ditulis di buku tulis saja ya. Tidak usah dikirim lewat WA karena nanti tidak akan muat di HP itu. Nanti kalau sudah selesai bab 2, dikumpulkan saja secara bergiliran, khususnya bagi kelas 7C dan 7D. 7AB juga mengumpulkan nantinya ya. Nah, perhatikan tugas berikut. Ini, baca cerita fantasi teks 1 kekuatan ekor biru Nataga, paket halaman 45-47. 2 anak rembulan pada paket halaman 47 dan 48. Tulislah keajaiban tokoh yang dimunculkan dalam cerita tersebut. 2. Tulislah beberapa tokoh yang mempunyai keanehan, keajaiban, keanehan. 3. Tulislah rangkaian peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita tersebut. Anak-anak, selain di buku paket, kalian bisa melihat televisi, entah itu cerita Doraemon, SpongeBob, atau Naruto, bisa kamu tulis judulnya apa, tokohnya siapa, siapa yang mempunyai kesaktian, siapa yang mempunyai keanehan, itu yang perlu kalian tulis. Itu merupakan cerita ciri-ciri teks fantasi. Selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas anak-anak. Mudah-mudahan kalian mengerti dan tetap semangat. Kalau kalian mengerjakan itu tahu pelajaran ini bisa diterima atau belum. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sekian dulu dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.